Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang software testing. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rio Ramadhani Erlambang dengan NIM 12022220205 dari kelas SI4609 dari kelompok 8. Pada topik kali ini yaitu software testing, terdapat 5 subtopik. Namun saya hanya akan menjelaskan 2 subtopik. Yang pertama yaitu principle of software testing, dan yang kedua yaitu why do we test software. Oke, ke subtopik yang pertama yaitu principle of software testing. Prinsip-prinsip pengujian adalah fondasi penting bagi spesialis pengujian, karena prinsip-prinsip tersebut membentuk dasar untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengujian mereka. Di sini terdapat 3 pendefinisian prinsip. Yang pertama yaitu prinsip didefinisikan sebagai hukum, doktrin, atau asumsi yang umum atau mendasar. Lalu yang kedua, prinsip didefinisikan sebagai suatu aturan atau kode etik. Lalu yang ketiga, prinsip didefinisikan sebagai hukum atau fakta alam yang mendasari bekerjanya suatu alat buatan. Lalu ada beberapa prinsip pengujian yang telah diusulkan selama 40 tahun terakhir. Prinsip-prinsip tersebut menawarkan panduan umum bagi semua jenis pengujian sebagai berikut. Pengujian menunjukkan keberadaan defek, yang artinya bahwa pengujian bisa menemukan defek, tapi tidak bisa menjamin bahwa perangkat lunak tersebut bebas dari defek. Lalu selanjutnya ada pengujian menyeluruh tidak mungkin dilakukan karena terlalu rumit. Jadi lebih baik menggunakan analisis resiko dan prioritas untuk memilih pengujian yang paling penting. Lalu selanjutnya ada early testing. Pengujian harus dimulai sesegera mungkin dan difokuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya ada defect clustering. Defek dalam perangkat lunak biasanya ditemukan di beberapa modul yang sedikit, yang berarti tidak merata. Lalu selanjutnya ada pesticide paradox. Pengujian yang sama secara terus-menerus akan menurunkan efektivitasnya, yang dapat kita sebut yaitu pesticide paradox. Lalu selanjutnya pengujian bergantung pada konteks, yang artinya pengujian perlu dilakukan dengan cara yang berbeda dengan konteks yang berbeda. Lalu selanjutnya ada kekeliruan, tidak adanya kesalahan. Memperbaiki defek tidak akan berguna jika sistem tidak dapat digunakan atau tidak memenuhi kebutuhan dari user. Lalu selanjutnya ada pengujian harus dapat ditelusuri ke persyaratan. Pengujian harus sesuai dengan persyaratan pelanggan. Setiap persyaratan harus diuji dengan kasus uji yang sesuai. Lalu selanjutnya ada pengujian perlu direncanakan dan dilakukan pada awal proses perangkat lunak. Kebanyakan dari organisasi teknologi informasi sering salah menganggap pengujian hanya setelah program selesai dibuat, yang seharusnya dimulai dari awal. Lalu selanjutnya ada data tentang defek yang terdeteksi harus digunakan untuk memfokuskan upaya pengujian di masa depan. Pengujian membutuhkan usaha, jadi penting untuk fokus pada area yang memiliki banyak kesalahan. Lalu selanjutnya ada pengujian harus dilakukan secara bertahap. Pengujian bertahap lebih baik karena memungkinkan mendeteksi masalah lebih awal. Lalu selanjutnya dan yang terakhir, pengujian harus berfokus pada exception, yang artinya pengujian harus berfokus pada exception dalam program sehingga kesalahan ini terdeteksi. Lalu ke subbab yang kedua yaitu why do we test software. Mengapa kita menguji perangkat lunak? Karena proses pengembangan perangkat lunak secara keseluruhan tidak mampu membangun perangkat lunak bebas defek atau tidak adanya error sama sekali. Jika proses pengembangan sempurna, artinya tidak ada defek sama sekali, maka pengujian tidak diperlukan. Kita bisa bandingkan dengan pembuatan kotak sereal. Produsen sereal dapat membuat kotak sereal yang setiap harinya tanpa perlu menguji masing-masing kotak. Namun pembuatan perangkat lunak berbeda dengan pembuatan kotak sereal. Setiap perangkat lunak adalah unik, dan keunikannya ini menyebabkan kemungkinan terjadinya defek. Oleh karena itu, pengujian perangkat lunak diperlukan untuk menemukan dan memperbaiki defek tersebut.
Selain itu, contoh lain yaitu pembuatan mobil. Ketika sebuah mobil diproduksi, setiap komponen mulai dari mesin hingga kelistrikan diuji untuk memastikan bahwa setiap bagian bekerja sesuai dengan spesifikasi dan aman digunakan. Pengujian ini perlu atau penting karena cacat dalam komponen dapat menyebabkan kecelakaan serius. Dari contoh tersebut, jelas bahwa pengujian sangat penting, termasuk dalam pembuatan perangkat lunak. Pengujian membantu memastikan bahwa produk yang dihasilkan bebas dari cacat atau dapat digunakan secara aman oleh user. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.